Istighfar itulah maaf. Tak ada lain kecuali istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Hidup ini ada orang hidup yang tak pernah sempit hidupnya. Sempit semua hidup orang. Dulu orang berpikir nanti kalau udah selesai kuliah ini tak sempit, makin sempit, tak dapat kerja. Nanti kalau udah dapat kerja ini makin sempit, belum menikah. Nanti kalau udah nikah ini mungkin lapang, makin sempit, tak dapat tunjangan. Nanti kalau sudah punya anak ini mungkin makin lapang, makin sempit. Orang merasa hidupnya sempit. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, kata Nabi SAW, banyak-banyak beristighfar. Wa ja'alakum min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitan hidupnya dikasih Allah Subhanahu wa taala makhraja, solusi. Hidup ini tempat masalah, dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang heran, aku heran lah Pak Ustaz, kenapa lah hidup ini banyak kali ujiannya? Kau salah masuk tempat. Dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang mengeluh, kenapa hidup ini banyak kali ujiannya Pak Ustaz? Karena di sini tempat ujian. Kalau gitu aku masuk liang lahat aja lah Pak Ustaz. Memang tempat ujian lagi. Liang lahat itu tempat pertanyaan, man rabbuka, man imamuka, ma kita buka. Dunia adalah tempat ujian, alam barzakh adalah tempat pertanyaan, akhirat adalah tempat titian siratal mustaqim. Maka puncak yang kita inginkan, tempat ketenangan adalah surga jannatul firdaus insyaallah. Amin. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah surga jannatul firdaus. Surga yang paling tinggi jannatul firdaus. Insyaallah yang di atas ini semua dapat surga jannatul firdaus. Mereka di atas ini tak apalah agaknya prestasinya. Bisa pula dia lebih tinggi dari kepala kita, bayangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangan masjid lantai 1, lantai 2, lantai 3. Seandainya masjid itu tidak boleh lantai 1, lantai 2, lantai 3, tak akan ada Masjidil Haram sampai 4 lantai ke atas, tak akan ada Masjid Istiqlal tinggi menjulang ke atas. Artinya mereka bukan tidak hormat, tidak sopan, tidak santun. Memang masjid ini sekarang ke atas, karena kalau ke samping mahal pembebasan tanah-tanah. Tapi masjid ini memang ke atas, ke depan perlu lantai atas. Lantai paling tinggi di atas tempat convention hall, lantai keduanya tempat orang pelatihan, pertemuan di atas, pelatihan. Supaya apa? Setiap tempat itu efektif. Jangan pernah berpikir cukup masjid sampai sekian. Tidak, ke depan masjid mesti lebih ramai. Kenapa? Karena orang berkumpul di masjid. Manusia di kota, paling besar kota, paling hebat kota, tapi jiwa orang kering kerontang. Maka untuk membangun jiwa manusia itu, untuk menyuburkan imannya, untuk memperkuat keyakinannya, maka solusinya adalah masjid. Di kantor dia stres, ditekan atasan. Sampai di jalan sedang suntuk-suntuk, salah tengok rambu, kena tilang pula. Udah jelas-jelas di situ. Ada razia, tapi tak nampaknya. Prit, kena. Di kantor ditekan atasan, di jalan pula kena razia, balik rumah pula anak menangis tak berhenti-berhenti. Di manalah dia mendapatkan ketenangan? Maka ketika terdengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang dia ke masjid. Habis kena air wudhu, bersih kepalanya, tenang pikirannya, masuk dia ke masjid. Beban berat hidupnya diadukannya kepada Allah. Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Besar masalahmu di kantor, mengadu kepada Allah yang maha besar. Besar masalahmu di rumah, ada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. 2 kali dia katakan Allahu Akbar. Habis itu apa kata dia? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Aku kemarin dipuji-puji orang, sekarang orang tak memuji lagi. Kemarin disanjung-sanjung orang, sekarang orang tak menyanjung lagi. Dulu kalau sambutan ketua masjid, sambutan kepala sekolah disebut namanya, sekarang sudah tidak sebut-sebut lagi. Orang yang gila pujian, ketika tak dipuji stres. Nama penyakitnya post power syndrome. Dulu kalau datang ke masjid disambut orang dengan tala'al badru alaina. Begitu sudah tak ada jabatan, ditengok orang pun tidak. Ngerasa tak dihormati. Maka Allah mengatakan, jangan kau tersinggung. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuji-puji itu cuma Allah. Walhamdulillahi katsira. Dulu diagungkan orang, dulu disanjung orang, dulu dimuliakan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya ketika itu dibaca, bergetar pintu-pintu langit, bergoncang malaikat di atas. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat sedang sholat bersama Nabi, Allahu Akbar, ada sahabat di belakang membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
Nabi tak pernah mengajarkan doa itu. Nabi mengajarkan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Tiba-tiba selesai sholat, Nabi bertanya, manil qail? Siapa yang membaca doa tadi? Tak pernah doa itu kuajarkan, tak pernah doa itu kubacakan. Tiba-tiba ku dengar ada tadi makmum yang membaca, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang membaca? Sahabat pun angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Gentleman, mengaku, tidak diam-diam, tidak hanya bersuara lalu menghilang. Aku yang membaca itu ya Rasulullah. Kata Nabi, Futihat Abu Sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab, sejak mendengar doa itu, aku tak pernah meninggalkannya walau sekalipun. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya yakin 90% jamaah masjid ini bacaan iftitahnya Allahu akbar kabira. Betul? Kita bacanya dari kecil, saking kan hafalnya sudah, tak ingat kita entah kapan kita bacanya. Lajunya kalah Valentino Rossi. Allahu akbar kabira, selesai. Salat adalah perenungan, salat adalah khusyuk, salat adalah kesadaran bahwa kita sadar kita sedang berhadapan dengan Dia, bukan berhadapan dengan tiang, bukan berhadapan dengan dinding. Salat adalah kita berhadapan dengan Dia. Siapa Dia? Wajjahtu Dia, kuhadapkan wajahku. Aku bukan menghadap gubernur, aku bukan menghadap presiden, aku bukan menghadap menteri. Aku menghadapkan kepada Dia yang menghidupkan gubernur, yang menciptakan presiden, yang mematikan pejabat-pejabat. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah kita serahkan semua urusan kita ke Pak Kades, insya Allah selamatlah KTP kita. Amin. Kalau sudah kita uruskan semuanya ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Wali, insya Allah selamat. Kalau orang begitu yakin urusannya diurus dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Wali Kota, Gubernur, kenapa dia ragu kalau urusannya diserahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang bingung dengan urusan dia, padahal sudah diuruskannya kepada Allah. Orang yang bingung dengan urusan dunia, padahal sudah diserahkannya kepada Allah. Sama seperti orang naik pesawat, dipeluknya kopernya. Naik dia ke pesawat, dipeluknya kopernya kuat-kuat. Datang pramugari tanya, Pak, kopernya di atas aja. Enggak, aku takut jatuh. Apa pula kau takut kopernya jatuh? Kau aja pun belum tentu selamat sampai tujuan. Tapi kalau sudah kau ikatkan safety belt, sudah kau ikatkan, apa namanya kalau kita naik pesawat tuh? Nah, ikat pinggang. Seat belt. Kalau udah kita ikatkan seat belt, maka insya Allah selamatlah kita. Tercabut atap pesawat itu. Tapi orang yang duduk di kursi pesawat tak lepas. Kenapa? Karena seat belt. Seat duduk, belt ikat pinggang. Seat belt duduk dengan pinggang terikat. Tercabut atap pesawat, maka semua penumpang yang ada di situ selamat. Yang hilang siapa? Pramugari. Kenapa? Karena pramugari tak pakai seat belt. Begitulah pengorbanan dia. Makanya saya kalau dicapa pramugari itu saya jawab, Pak Ustadz, iya kata saya. Kenapa? Karena dia udah berkorban untuk kita. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ada ibu-ibu di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sebetulnya tidak sholat ke masjid, tapi karena ada pengajian, karena amanah, perempuan sholatnya di rumah, di dalam kamar, di dalam tempat yang sempit. Sekarang ada orang melarang, jangan sholat ke masjid, perempuan jangan ke masjid, tapi ke mall boleh. Padahal di masjid dia tertutup, padahal di masjid dia dekat dengan Allah. Maka maksud hadis perempuan sholat di tempat yang sempit, di kamar yang tertutup, di dalam rumah, maksudnya kalau terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh sholat perempuan di masjid. Nanti ditangkap oleh tentara Israel, diperkosa. Ketika terjadi konflik yang ada di Bosnia, ketika di Rohingya, ketika di Suriah, di Irak terjadi konflik antar kelompok masyarakat, ditangkap oleh ISIS, na'udzubillah, maka perempuan. Tapi di Batam, ibu-ibu di masjid nih, kalau pulang ada tentara Israel di luar. Tak ada, aman, damai, tenang, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ustadz ceramah pakai masker, Ustadz aja tak pakai masker. Nih pakai masker, walaupun di dagu. Tak ada nanti orang mengejek-ejek. Apa itu al-somad? Ceramah tak pakai masker. Ini tak nampak pakai masker. Jamaah ini insya Allah tak ada mengejek-ejek saya. Tapi kalau di-upload ini nanti haters banyak. Bahasa Inggrisnya haters, bahasa Arabnya syaitan. Yang jempolnya begini tuh. Apapun isi ceramah, ini lihat. Orang memang dibayar untuk ngasih ini. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tak peduli pada itu semua, karena amal kita adalah lillah. Lelahku lillah. Tak ada lelahnya kalau karena
Allah. Tapi kalau kena manusia, capek kita beribadah nih kalau kena manusia. Ustaz kita imam, hafal Quran, dibacanya ayat sampai 1 halaman, mantap sudah. Apa kata manusia? Panjang kali ayatnya. Dibaca pula pendek, Yasin, Allahu Akbar. Apa kata makmum? Kok bisa dia jadi imam ya? Hidup nih kalau kita ikut cakap manusia, capek kita. Betul? Yakin kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, jalankan. Kalau saya ikut komen orang, oh capek. Ustaz kalau ceramah jangan kuat-kuat lah. Bergetar hatiku ketika melihat wajahmu. Nah habis itu Ustaz pun slow-slow. Jamaah sekalian, marilah kita mendekatkan kepada Allah. Ustaz kok slow kali macam bencong. Yakini bahwa itu benar. Tidak melanggar aturan pemerintah. Mengikuti sunnah Rasulullah. Sir ala barakatillah. Begitu kata guru-guru kami dulu. Sir ala barakatillah. Sir artinya berjalanlah ala barakatillah. Insya Allah hidupmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul umur, sebaik-baik manusia, sehebat-hebat manusia. Kata doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku ini di waktu pagi. Bukur, pagi. Bukratan, pagi. Bukratan wa asila, pagi dan petang. Wa subhanallahi bukratan wa asila, pagi dan petang. Bukrah artinya pagi, bukrah besok pagi, bukur pagi, bukur pada waktu pagi. Berkahi umatku ini pada waktu paginya. Siapa nama anak kau? Bukratan wa asila. Kenapa begitu? Yang satu lahir pagi, satu lahir petang. Ya Allah, berkahi umatku ini pada waktu paginya. Artinya apa? Siapa yang bangunnya paling pagi, itulah hidupnya paling berkah. Sekarang di dunia internasional, di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, setelah diteliti, ternyata yang paling cepat bangun paginya itulah yang di seberang Batam, Singapura. Mau Islam, mau tak Islam, asalkan dijalankannya sunnah Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling awal bangun paginya, maka dialah yang paling maju. Singapura itu maju karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, paling awal bangun pagi. Belum lagi azan subuh, udah bangun orang Singapura. Orang kita disatukannya duha sama subuh. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di hotel di samping pantai. Sholatlah kami ke Masjid Agung, nama daerah tak usah sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sholat subuh dari hotel ke masjid, kiri kanan kedai kopi buka. Hebat, cepat betul kedai kopi ini buka. Belum azan masjid kedai kopi udah buka. Langsung tengok isi kedai kopi, ayah cincai-cincai lah. Yang minum kopi orang kita, yang pernah ke kopi, ketika dia kaya duitnya banyak marah. Kenapa ini? Padahal dia lebih awal bangun. Prinsipnya jangan sampai rezeki dipatok ayam. Orang kita udah dipatok ayam, terkam kucing, diambil tikus, habis. Apa untuk apa lagi? Padahal yang punya hadis siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia ini ciptaan Allah. Dunia ini punya Allah. Kalau mau maju ikuti aturan, apa pula aturan setan? Dunia punya Allah, manusia ciptaan Allah. Mau hidup diikuti aturan setan, maka kita ini adalah hamba Allah. Apa kitabnya? Al-Quran. Siapa contoh teladannya? Muhammad SAW. Siapa teknisinya? Kalau kita punya TV, kalau kita punya mesin, kalau kita punya barang, kita beli ke pabrik, ada juklaknya, ada katalognya. Apa katalog hidup ini? Quran. Siapa model contohnya? Nabi Muhammad. Nabi tak ada lagi sekarang. Lalu siapa kita ikut? Al-ulama warasatul anbiya. Ikuti para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah dalam Quran, innama yakhshallaha, yang takut kepada Allah min ibadihil ulama. Ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ahli fisika, walaupun dia ahli biologi, walaupun dia ahli matematika, kalau dalam hatinya takut kepada Allah, maka sesungguhnya dia ulama. Ulama artinya berilmu. Anak-anak kita mesti berilmu, tapi dengan ilmunya itu dia takut kepada Allah. Bukan dengan ilmunya itu dia buat pesawat canggih, tapi justru melupakan Allah. Dengan ilmunya itu dia buat TV mantap, tapi isinya melalaikan kepada Allah. Kemarin sore saya dikirim video tentang orang koma di rumah sakit. Menangislah suami sama anaknya, macam mana lah menyadarkan istriku ini biar supaya dia bangun dari komanya. Datang anaknya, papa, gimana caranya mama biar sadar ya? Gimana? Kita buatkan video TikTok. Karena dulu dia suka TikTok. Ini kalau kita buatkan video dia sadar. Itulah yang sekarang jadi tontonan orang. Bayangkan, mau menyadarkan dari koma pun mau dibuatkan TikTok. Nah, habis kiamat dari dunia ini. Lama saya menengok ini. Mau saya hempaskan handphone tuh. Ingat saya banyak WA di dalam, tak jadi. Bagaimana cara menyelamatkan ini? Kalau tidak kita bawa umat ini ke dalam masjid. Dari maghrib ke isya,
Jangan lagi ada TV, jangan lagi ada handphone. Tutup laptop, tutup shutdown komputer, masuk ke dalam masjid maghrib ke isya. Kita tiru pengajian, jadwal pengajian di Malaysia. Saya kalau ke Malaysia dulu sebelum Covid, setahun 2 kali. Itu pengajiannya di Malaysia tuh ngaji tak lama-lama, pendek aja. Dari maghrib ke isya 45 menit. Habis itu sholat isya. Selesai sholat isya, yang mau pulang silakan pulang, yang mau bertahan di masjid soal jawab. Ditulis di depan mereka pakai meja, mejanya tinggi, lalu ada tulisan bawah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Number, WhatsApp number. Tulis semua. Jadi langsung dia tanya. Tak banyak-banyak, pengajian pendek aja ngaji. Yang lama makannya banyak. Setiap masjid ada dapurnya. Dapur umum. Jadi masjid tidak membeli nasi. Jadi masjid tidak membeli nasi dari orang yang memasak nasi tak ke masjid. Masjid dimasak oleh orang masjid. Nasi dimasak oleh orang masjid. Ketika memasak dia berwudu. Ketika memasak dia bersolawat. Ketika memasak kencingnya berbasuh. Sehingga orang yang memakan itu ada rahmat dan barokahnya. Masjid ini ada dapurnya. Buatkan dapurnya. Sehingga kita, oh kalau begitu apalah guna nanti catering Pak Ustadz? Bagus. Kalau membeli catering kepada jamaah, sehingga duitnya itu berputar di antara jamaah. Kalau duit dia banyak, dia akan bersedekah. Kalau duit dia banyak, dia akan belikan karpet masjid. Belikanlah uang kita kepada jamaah yang kira-kira kalau duit jamaah itu banyak, akan balik juga ke masjid. Setuju? Itulah yang membuat orang marah kepada Abdul Somad ini. Abdul Somad cerita tentang duit, Abdul Somad cerita tentang politik. Karena memang di mana-mana ceramah saya itu isinya 3. Perbaiki pendidikan, pengajian di masjid berkualitas. Perbaiki ekonomi, belanja kepada jamaah supaya duitnya berputar antara jamaah. Tahu ada jamaah yang punya penyewaan mobil, sewa mobil dia. Tahu antara jamaah ada yang punya laundry, pakai laundry dia. Tahu di antara jamaah ada yang jual buah, beli buah.